Banyak para ulama yang telah menulis kitab tentang kejayaan Barat yang tidak lepas dari kontribusi besar agama Islam, seperti kitab Al-Islam wa Uruba, Islam dan Eropa, karya Syekh Abdul Halim Mahmud, dan kitab Fadlul Islam alal Hadaratil Wardiyah, kontribusi Islam terhadap peradaban Barat, karya Syekh Muhammad Bahjat Al-Battal, dan banyak lagi lainnya. Namun, bagaimana jika pengakuan itu muncul dari ilmuwan Barat sendiri, seperti Gustav Le Bon dan Bernard Shaw? Pada video kali ini, kita akan bahas pandangan Gustav Le Bon dan Bernard Shaw tentang pengaruh Islam terhadap peradaban Barat, seorang ilmuwan Barat yang berani menentang pemahaman umum di sana. Bagaimana pandangannya? Yuk kita bahas. Gustav Le Bon lahir di Prancis pada tahun 1841 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang psikolog dan sosiolog. Ia adalah penulis yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman psikologi sosial dan perilaku massa. Awalnya, ia memulai karir sebagai dokter. Le Bon kemudian beralih ke psikologi sosial dan sosiologi, di mana ia menunjukkan ketajaman luar biasa dalam meneliti dan menganalisis fenomena sosial. Gustav Le Bon dalam karyanya yang luas mengenai psikologi sosial dan perilaku massa, ia juga mencurahkan perhatiannya pada studi agama, termasuk agama Islam. Meskipun Le Bon lebih dikenal karena teori-teorinya tentang psikologi kerumunan dan dinamika sosial, ia juga mengkaji berbagai agama untuk memahami pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam salah satu karyanya, La Civilisation des Arabes, Peradaban Arab, Le Bon mengungkapkan pandangannya tentang sejarah dan kontribusi peradaban Arab, termasuk Islam. Ia menilai bahwa Islam sebagai kekuatan besar dalam sejarah. Islam memainkan peran kunci dalam membentuk peradaban Barat melalui warisan ilmiah dan filosofisnya. Le Bon memuji kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan filosofi selama periode abad ke-8 di Eropa. Dalam bukunya La Civilisation des Arabes yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, ia mengatakan, "Laqad kana al-Arabu hum awwala man adha'a al-'alam al-gharbiyya bil ma'rifah wal 'ulum khilal al-qurun allati kanat fiha uruba qariqatan fi dhalam al-jahl. كانت مساهماتهم في مجالات الرياضيات والفلك والفلسفة هائلة وعدت الأرضية للتجديد الفكري في أوروبا." Orang Arab adalah yang pertama menerangi dunia barat dengan pengetahuan dan sains selama abad-abad ketika Eropa tenggelam dalam kegelapan ketidaktahuan. Kontribusi mereka dalam bidang matematika, astronomi, dan filosofi sangat besar dan mempersiapkan dasar-dasar bagi pembaharuan intelektual di Eropa. Pernyataan ini jelas adalah sebuah pengakuan yang luar biasa yang muncul dari ilmuwan Barat sendiri tentang kontribusi besar peradaban Arab terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Sementara Bernard Shaw lahir di Irlandia pada tahun 1856 Masehi. Shaw adalah seorang penulis, dramawan, dan kritikus sosial yang dikenal dengan karya-karyanya yang tajam dan penuh kritik sosial. Ia lahir dalam keluarga sederhana, dan meskipun tidak mendapatkan pendidikan formal yang tinggi, Shaw memiliki ketertarikan besar dalam sastra dan teater sejak muda. Salah satu aspek yang membedakan Shaw adalah bacaan luasnya dan analisis yang tajam terhadap berbagai topik. Ia dikenal karena kemampuannya untuk menganalisis isu-isu sosial dan politik dengan kedalaman yang jarang ditemukan pada zamannya. Menariknya, Shaw memberikan pujian yang tinggi terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Dalam bukunya The Genuine Islam, Shaw menyebutkan bahwa Islam memiliki sistem sosial yang sangat adil dan progresif, serta menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan. Ia menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam menawarkan solusi praktis untuk banyak masalah sosial. Shaw juga memuji Nabi Muhammad, menyebutnya sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah yang membawa pesan kedamaian dan persatuan. Shaw mengatakan bahwa jika umat manusia mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Ia mengatakan, "Laqad darastul Islam wa hayata nabiyhi bi'inayatin syadidah wa kuntu bidzalika katalibin lit-tarikh wa kanaqid."
وتوصلت إلى الاعتقاد أن محمدا كان رجلا عظيما ويجب أن يدعى منقذ البشرية، ولو أن إنسانا مثله تولى شؤون العالم المعاصر لنجح في حل مشاكله والوصول به إلى السلام والسعادة وهو بأمس الحاجة إليهما. Saya telah mempelajari Islam dan kehidupan nabinya dengan sangat cermat, melakukannya sebagai seorang pelajar sejarah dan sebagai seorang kritikus. Dan saya sampai pada keyakinan bahwa Muhammad adalah seorang pria yang luar biasa dan harus disebut sebagai penyelamat umat manusia. Jika seorang seperti dia memimpin urusan dunia modern, dia akan berhasil menyelesaikan masalah-masalah dunia dan membawanya menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sangat dibutuhkan.